Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada hari ini kita akan membicarakan tentang teks eksposisi. Seperti yang sudah kalian dapatkan minggu lalu, mengenai struktur dan kebahasaan teks eksposisi, maka pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam teks eksposisi dan menyimpulkan jenis-jenis teks eksposisi. Bagaimana, sudah siap? Baiklah, kita akan masuk ke materi yang pertama. Gagasan pokok. Gagasan pokok ini seringkali orang juga menyebutnya sebagai gagasan utama, yaitu ide penulis yang menjadi dasar pengembangan paragraf. Gagasan pokok ini terletak di awal paragraf. Gagasan pokok tertuang dalam bentuk kalimat dan disebut dengan kalimat utama. Kalimat utama ini berbentuk kalimat utuh yang minimal terdiri dari unsur subjek, predikat, dan objek. Gagasan utama ini bersifat umum, sehingga perlu dikembangkan lagi dengan gagasan-gagasan penjelas maupun kalimat-kalimat penjelas. Gagasan penjelas. Gagasan penjelas merupakan ide pendukung dari sebuah gagasan utama atau gagasan pokok tadi. Gagasan ini tertuang dalam kalimat penjelas. Sama halnya dengan gagasan utama dan kalimat utama, gagasan penjelas berbentuk frase dan kata benda. Sementara kalimat penjelas merupakan kalimat utuh yang menjelaskan atau menjabarkan kalimat utama dan bersifat khusus. Kalimat penjelas ini mempunyai ciri yaitu mengulang sebagian kata pada kalimat utama. Selain itu juga dapat menggunakan kata ganti seperti ini, itu, dan tersebut. Karena fungsinya memang sebagai kalimat yang menjelaskan kalimat utama tadi. Bagaimana? Sudah paham? Nah, sekarang akan saya beri contoh paragraf. Silakan dibaca. Setelah kalian baca, saya ingin kalian identifikasi mana yang menjadi gagasan pokok dan mana gagasan penjelasnya. Bagaimana? Sudah selesai? Mari kita cocokkan jawaban kalian. Gagasan pokoknya adalah kalimat pertama, yaitu yang terletak di awal paragraf. Dan gagasan penjelas dimulai dari kalimat kedua sampai kalimat terakhir. Bagaimana? Benar atau salah jawaban kalian? Baiklah, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu jenis-jenis teks eksposisi. Jenis-jenis teks eksposisi setidaknya terbagi menjadi 8. Yang pertama ada eksposisi proses, eksposisi ilustrasi, eksposisi berita, eksposisi perbandingan, eksposisi analisis, eksposisi definisi, eksposisi klasifikasi, dan eksposisi pertentangan. Kita akan jelaskan satu persatu. Pertama, eksposisi definisi. Eksposisi ini menjelaskan topik tertentu secara definitif.
yaitu menjelaskan dengan batasan makna. Berikut contohnya, silakan dibaca. Oke, sudah paham tentang eksposisi definisi ya? Selanjutnya kita beralih ke eksposisi analisis. Eksposisi ini berisi pengamatan yang mendalam, lalu pada bagian argumentasi dibahas secara bertahap. Berikut contohnya. Silakan dibaca nggih. Bagaimana? Sudah paham ya? Oke, kita akan lanjut ke eksposisi berita. Eksposisi ini berisi informasi yang biasanya terdapat pada media massa yang bersifat aktual dan faktual. Informasi yang diangkat berupa peristiwa-peristiwa tertentu. Seperti ini contohnya. Eksposisi berita pasti tidak asing lagi di kalian. Benar bukan? Oleh karena itu kita beralih ke topik selanjutnya, yaitu eksposisi klasifikasi. Eksposisi ini berfungsi untuk mengelompokkan atau membagi sesuatu ke dalam golongan-golongan tertentu. Terdapat dua pola dalam eksposisi klasifikasi. Yang pertama, menyeragamkan ke dalam satu kelompok atau memisahkan ke kelompok lain. Oleh karena itu, dalam membuat teks eksposisi ini dibutuhkan pengklasifikasian yang jelas. Seperti ini contohnya. Bagaimana? Sudah paham? Baiklah, kita lanjut ke yang berikutnya. Eksposisi perbandingan. Eksposisi ini membandingkan antara satu dengan yang lain, menjadi ciri dari teks eksposisi ini. Dengan cara demikian, pembahasan suatu persoalan akan lebih jelas daripada hanya dengan berfokus pada persoalan itu sendiri. Silakan dibaca contohnya. Oke, sudah selesai ya. Kita akan lanjut ke eksposisi pertentangan. Eksposisi ini berisi topik yang dijelaskan dari sisi kontradiksi, yang biasanya berhubungan dengan topik lain. Ciri-ciri eksposisi pertentangan ini terletak dari penggunaan konjungsi intrakalimat, seperti tetapi dan sedangkan, ataupun konjungsi antar kalimat, seperti akan tetapi, meskipun demikian, namun, dan sebaliknya. Seperti contoh bisa kalian baca di bawah. Oke, sudah ya. Kita lanjut ke eksposisi ilustrasi. Eksposisi ini bertujuan untuk memberikan gambaran atas suatu ide nyata agar pembaca dapat memahami dengan baik. Penggambaran ini melihat kesamaan sifat dari topik yang satu ke topik yang lain. Dengan ciri-ciri, biasanya terdapat konjungsi seperti atau bagaikan dan nomina ibarat. Silakan dibaca contohnya. Sudah ya? Kita masuk ke jenis eksposisi yang terakhir, yaitu eksposisi proses. Eksposisi proses yaitu eksposisi yang berisi tentang pemaparan langkah-langkah atau cara melakukan sesuatu atau dalam pembuatan hal tertentu. Silakan dibaca contohnya. Oke, sudah ya? Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami jenis-jenis teks eksposisi? Kalau begitu,
Kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat!